Shalom sahabat Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu hening sejenak. Saudara terkasih, bahan permenungan kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, pernahkah saudara merasa sedang perang batin? Misalnya begini saudara, di satu sisi kita tahu harus memaafkan. Tapi di sisi lain ada suara di hati yang bilang, jangan, dia sudah keterlaluan, kasih pelajaran saja. Seumpama ada malaikat yang berbisik di sebelah kanan dan ada setan yang berbisik di sebelah kiri. Rasanya seperti ada dua keinginan yang saling tarik-menarik di dalam diri kita, saudara. Nah, saudara, hal tersebut mungkin sekali kita alami. Dari situlah kita mengetahui realitas sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ternyata menjadi orang Kristen bukan berarti keinginan-keinginan yang salah itu otomatis hilang. Bukan begitu saudara. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk menang atas keinginan yang salah tersebut. Saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging. Kata menyalibkan di sini sangat dalam maknanya. Kala itu salib berarti kematian. Jadi menyalibkan keinginan daging artinya kita tidak lagi memberi makan atau memberi ruang bagi ego atau kedagingan untuk berkuasa. Sebelum ayat bacaan kita hari ini saudara, Rasul Paulus sebenarnya sudah mendaftarkan apa saja itu perbuatan daging. Ragam macamnya, ada amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, bahkan iri hati. Paulus memperingatkan dengan sangat keras bahwa siapapun yang hidupnya terus-menerus dipimpin oleh hal-hal tersebut, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena orang yang sudah menjadi milik Kristus seharusnya menghasilkan buah roh, seperti kasih, sukacita, dan penguasaan diri. Bukannya malah memelihara kedagingan. Contohnya saudara, saat muncul keinginan untuk membalas dendam karena kita disakiti, yang mungkin rasanya sangat puas kalau dilakukan. Tetapi kita memilih untuk mematikan keinginan itu. Kita memilih untuk berkata, aku ini milik Kristus. Amarah ini tidak boleh memerintah aku. Aku tidak perlu balas dendam. Tentu proses menyalibkan kedagingan ini rasanya tidak nyaman. Bahkan mungkin sakit di hati karena kita harus meredam gengsi. Tapi ingat saudara, Tuhan melihat perjuangan saudara. Yang menghargai setiap kali saudara memilih untuk menjaga diri, menahan diri demi kekudusan. Itulah yang Tuhan cari. Ketulusan kita untuk berkata, Tuhan, biarlah bukan kemauanku yang jadi, tapi kemauanmu. Dengan menyalibkan keakuan diri, barulah karakter Kristus bisa benar-benar terlihat melalui hidup kita sehari-hari. Maka itu saudara, ada pula yang bisa kita perbuat pada hari ini. Yang pertama, mari kita coba sadari karakter kedagingan apa yang paling sering muncul di dalam diri kita. Entah itu kesombongan, rasa ingin menang sendiri, kemalasan, sifat mudah tersinggung, atau mungkin keinginan untuk terus-menerus dipuji oleh orang lain, dan sebagainya. Yang kedua saudara, pilihlah buah roh. Begitu ada keinginan daging muncul dalam diri saudara, misalnya pada hari ini, lawanlah dengan meminta kepada Tuhan buah roh. Kalau saudara sedang marah, mintalah kesabaran. Kalau saudara sedang egois, mintalah kasih.
Yang ketiga, saudara, silakan tuliskan refleksi saudara dalam kalender refleksi tentang pengalaman menyalibkan kedagingan. Mari saudara, kita tutup permenungan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali keinginan daging kami lebih kuat daripada keinginan untuk taat. Hari ini kami mohon, mampukan kami untuk benar-benar menyadari bahwa kami adalah milik-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menyalibkan kedagingan kami. Biarlah hanya Roh-Mu yang memimpin langkah hidup kami. Amin.